Maka jenengan nek sholat duha nih jenengan jam 7:30 pagi, maka energi yang masuk akan banyak diserap oleh lambung. Jenengan nek jam 3 sampai jam 5 niku dzikir. Nah, mbuh maca Quran, mbuh maca sholawat sambil megang air ini. Nah, ini sambil dipegang airnya ya. Kalau pas megang tidak usah berusaha mengalirkan energi loh. Nah, niku yang sering ini nek cara ilmu suwuk ya. Ini tak ajari suwuk. Nggih, leres benar ya Rasulullah, saya sedang sakit perut. Lalu Rasulullah dawuh, fasolli fa inna fis sholati shifaun. Berdiri, sholat maksudnya. Sholatlah, tegakkan sholat. Fa inna fis sholati shifaun, karena sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesembuhan. Maksudnya jame paru niku ngeten. Kalau seseorang melakukan kebaikan di antara jam 3 sampai jam 5, energi positifnya paling banyak kesedot di paru. Sebaliknya kalau orang melakukan keburukan antara jam 3 sampai jam 5 pagi, energi negatifnya masuk ke paru juga. Nah, ila hadrati Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya was syuhada was sholihin wal ulama'il musannifin wa malaikatil muqarrabin. Khususan ahli warisipun jamaah Masjid Al-Khuru wa Taqwa sedaya cikal bakal Masjid Al-Khuru wa Taqwa, sedaya ingkang sampun berjuang berjasa kagem Masjid Al-Khuru wa Taqwa wa usulihim wa furu'ihim wa lisalsilatihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tubbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini para bapak, para ibu rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa mengkaji lagi ya, ngaji kesehatan atau Tibbun Nabawi. Saya akan sampaikan ya sebuah hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah niku ngendikan, bicara ya, mengucapkan, menceritakan. Beliau melihat Nabi keluar ketika matahari sedang terik, lalu datang dan sholat. Kira-kira kalau matahari terik ini kita nggak tahu apakah sebelum zuhur atau ba'da zuhur ya. Setelah itu Abu Hurairah niku duduk menoleh kepada Nabi, terus Kanjeng Nabi tanya kepada Abu Hurairah, apakah kamu sakit perut ini? Kayaknya waktu itu Abu Hurairah sedang tampak sakit di perutnya ya. Lalu Abu Hurairah menjawab, nggih, leres benar ya Rasulullah, saya sedang sakit perut. Lalu Rasulullah dawuh, fasolli fa inna fis sholati shifaun. Berdiri, sholat maksudnya, sholatlah, tegakkan sholat. Fa inna fis sholati shifaun, karena sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesembuhan. Ini ceritanya unik, dan kalau dihubungkan dengan atau dikorespondensikan dengan ilmu pengobatan itu pas. Jadi kalau di dalam ilmu pengobatan timur ya, matahari terik kira-kira waktu duha atau sampai asar ya. Kalau waktu duha itu jamnya lambung. Jadi jam 7 sampai jam 9 itu jamnya lambung. Nanti jam 9 sampai jam 11 jamnya limpa. Itu organ pencernaan semua itu di perut ya. Lalu jam 11 sampai jam 1 itu jamnya jantung. Nah jam 1 sampai jam 3 sore, jam 15 itu jamnya usus kecil. Jadi ketika konteks hadis ini konteksnya sakit perut ya. Di dalam hadis diterangkan ketika matahari sedang terik ya. Jadi ketika matahari sedang terik itu kira-kira jam itu ya, jam pagi ketika matahari sudah mulai meninggi sampai asar. Dan ini pas ketika Abu Hurairah ngendiko dia sakit perut, terus Kanjeng Nabi ngendikan fasolli fa inna fis sholata sifaun. Fa inna fis sholati sifaun. Di dalam sholat itu ada obat. Nah, maka dari sini kita akan belajar bahwa sebenarnya fis sholati sifaun. Memang di dalam sholat itu ada obat. Saya pernah sampaikan nih. Niki dulu sudah pernah, mungkin beberapa tahun yang lalu. Saya ulang lagi. Jam 3 pagi sampai jam 5 itu jamnya paru ya. Maksudnya jamnya paru niku ngeten. Kalau seseorang melakukan kebaikan di antara jam 3 sampai jam 5, energi positifnya paling banyak kesedot di paru.
Sebaliknya kalau orang melakukan keburukan antara jam 3 sampai jam 5 pagi, energi negatifnya masuk ke paru juga. Nah, jadi kalau jenengan jam 3 sampai jam 5 bangun tidur terus secara emosional jenengan kacau. Wah, karena ndelok napa garwane, ndelok anake, emosi jenengan. Emosinya jam 3 sampai jam 5. Maka energi negatif yang timbul dari emosi itu paling banyak diserap oleh paru kita. Sebaliknya jika jam 3 sampai jam 5 pagi jenengan sholat, nah sholat jam 3 sampai jam 5 itu kan sholat tahajud lah kira-kira ya. Sholat tahajud, mungkin ditambah sholat witir, mungkin ditambah sholat hajat, atau sholat yang lain di jam itu, atau sholat fajar atau qobliyah subuh, terus sholat subuh. Jadi sholat-sholat itu ya, sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat yang dilakukan di jam 3 sampai azan subuh, lalu sholat qobliyah subuh dan sholat subuh, maka ngibadah niku kan harusnya menimbulkan kedamaian. Sebab sholat itu ngadep Allah, kita sedang berdialog dengan Sang Maha Pecinta, Sang Maha Mencintai. Harusnya hatinya damai. Dan damainya hati yang terjadi jam 3 sampai jam 5 berarti apa? Bagus untuk paru. Nah, sehingga saya sering memberikan sebut saja memberikan rekomendasi ya, atau bahasa agamanya memberikan ijazah. Niku misalnya ngeten nggih. Jenengan gadah anak, gadah putra, gadah putu. Duwe loro asma. Asma niku problem pernafasan nggih. Asma nih. Jadi asma itu problem kekacauan energi paru, atau orang problem alergi kulit. Nah, duwe loro kulit, sakit kulit. Sakit kulit itu alergi atau gatal, itu sebenarnya hubungannya dengan paru, Pak. Nah, itu kalau di medis nggak ada ilmu kayak gitu ya. Jadi kalau di ilmu tradisional, paru-paru itu mengendalikan pori-pori. Paru-paru kita mengendalikan pori. Sehingga ketika paru-paru kacau, pori-pori jadi kacau, jadi sensitif. Makanya terus gampang alergi. Nah, jadi kalau ada orang problem alergi, nah ini kalau misalnya anak-anak ya, problemnya alergi nih, jenengan nek jam 3 sampai jam 5 niku dzikir. Nah, mbuh maca Quran, mbuh maca sholawat sambil megang air ini. Nah, ini sambil dipegang airnya ya. Kalau pas megang tidak usah berusaha mengalirkan energi loh. Nah, niku yang sering ini nek cara ilmu suwuk ya. Ini tak ajari suwuk. Nek cara ilmu suwuk mboten pas, dereng kurang pas. Jadi kalau saya membaca Fatihah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu di dalam benak saya itu saya ingin mengalirkan energi. Niku mboten salah, tetapi ada ego. Ada ego. Ego niku ada intensi kita, ada kehendak kita untuk mengalirkan. Itu kadang-kadang malah menghambat, Pak. Jadi yang dilakukan pripun Ustadz? Ya cuma membaca saja, membaca Fatihah, nopo membaca sholawat, nopo membaca nopo. Jenengan lalu izinkan sadari saja sensasinya. Misalnya nyekel gelas yang anget, adem, niku disadari. Terus kadang-kadang coba ini namanya melatih kepekaan zikir ya. Zikir niku kalau orang peka, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya. Hatinya bergetar, lalu kulitnya niku merinding.
Sehingga orang kalau biasa melatih kepekaan zikirnya, nah misalnya kados kula nih, nek kula ngeten iki, misalnya saya ngeten terus saya memejamkan mata, maka di tangan ini ada sensasi. Nek kula niku sensasinya kados denyutan, jadi kayak berdenyut ini. Telapak itu kayak berdenyut ya. Lah niku terus saya memegang aja, saya rasakan telapak tangan saya ini dan saya rasakan hangatnya gelas. Mpun ngoten tok, enggak usah ngotot maksudnya kula. Enggak usah ngeten. Nah, ora usah ngono. ora usah nganggo ngotot ya. Jenengan nek ngotot itu egonya masuk. Nanti ketumpangan, sebut saja ketumpangan setan nanti. Jadi biasa mawon pas jenengan ndongake dengan air. Jangan mau Fatihah mawon, Fatihah nopo sholawat. Terus jenengan rasakan saja, izinkan semua rasa muncul, jenengan megang ngoten mawon. Nggih. Lah niku nanti ini otomatis ngalir. Ya karena sebenarnya energi niku ngalir. Nah, sudah jenengan pegang aja, lah nanti diminumkan ke putra yang sedang sakit atau ke suami atau ke istri gitu ya. Yang paling baik mendoakan adalah orang yang sangat dicintai, Pak. Oh, itu paling apik. Jadi mboten kados kula sing golek tukang suwuk wonten mboten. Misale anak itu yang paling bagus ndongake anake iku ibuke. Karena anake kula niku ya nek kon milih tidur sama ayah apa bunda, milih siapa? Wah. Tidur sama ayah apa sama bunda? Sama bunda. Kalau di sama ayah. Nah, dia kalau disuruh milih bundanya. Jadi yang paling bagus mendoakan anak saya itu ya bundanya, bukan saya. Jenengan niku nggih ngoten. Jadi asline golek suwuk iku ora usah ado-ado. Ora usah ning Masjid Agung nemoni kula. Lek ning ngoten kula nggih alhamdulillah wong tok amplop kan ngoten ya. Tapi sebenarnya yang paling bagus niku mboten ngoten. Seorang istri niku yang paling bagus nyuwuk istrinya iku bab bojone. Sing paling apik. Jadi kalau istri saya nggak enak badan, yang paling bagus mendoakan itu saya. Sebab surgane bojone kula niku teng ridhone kula, ngene mboten. Surgane anak di ridhonya ibunya. Mulane sing paling apik ndongake anak iku ibuke. Mulane doa ibu itu sangat penting bagi anak. Sebab surgane niku itu. Lalu surga seorang istri pada suaminya. Lah kalau saya badannya nggak enak, paling bagus yang mendoakan saya itu anak saya. Karena surgane bapak itu pada solehnya anak-anak. Maka ya saya biasa kon mijeti anak niku seneng kula. Mijeti anak, kon ndongake anak. Karena sentuhan anak kepada seorang ayah niku sentuhan surga. Lho nggih saestu. Jadi ketika seorang ibu memeluk anaknya, anaknya sedang dipeluk surganya. Ngene mboten. Ketika seorang suami memeluk istrinya, sang istri sedang merasakan kehangatan surga. Ketika seorang bapak dinyet-nyet dipijeti anake, dia sedang merasakan keindahan kenikmatan surgawi. Lho niku ngoten jane. Malangke ndonga paling apik niku ngoten. Nek anak yang sakit sing ndongake ibu. Cuma masalahnya seringkali ngeten. Nah ini. Nek anak loro ibuke stres ngene mboten. Lah, ibuke bingung, stres. Akhire wong sing nyegati donga niku stres. Stres yang berlebihan. Jadi ketika jenengan marah donga, nah itu dongane iku mentok, enggak naik ke langit. Sehingga seringkali ketika seorang anak itu merasakan sakit, ibunya stres. Nah, itu yang membuat doanya sering kurang, ya sebut saja itu kurang manjur, itu karena stresnya wong tua. Tapi teorinya yang paling bagus mendoakan anak itu ibunya. Yang paling bagus mendoakan istri itu suaminya. Yang paling penting bagi suami itu doa anak-anaknya. Ini ngoten. Mulane kalau niku mulai anak-anak seperti ini niku kalau sering jalo ya sama walaupun kecil ngenten pijeti ayah, wah ya tahu apa pijeti ayah ya, nah ayah dipijeti itu karena apa ya surgane kula niku biasanya nek dipijeti anaknya nggak kesel hilang gitu. Walaupun pijetnya keliru nek cara ilmu pijet ya ora belum tidak seperti tukang pijet profesional, tetapi sebenarnya energi ruhaninya lebih kuat.
yaitu anak nih. Terus ngoten nggih. Jadi misalnya ada problem asma, problem gatel ya. Jadi problem di paru niku yang terkenal flu, gampang pilek, lalu asma, lalu gatel. Nah, gatel ini yang sering orang itu menduganya itu sakitnya problemnya di kulit. Ya memang gejalanya di kulit tapi pangkalnya dari paru. Nah niku wau jenengan nek salat di jam 3 sampai jam 5 itu energinya bagus untuk misalnya jangan ngertos hernia, tedun ngertos tedun itu usus besarnya melotrok. Jadi harusnya usus besar niku ada di atas, lalu ada cincin yang mencegah agar usus itu nggak turun, itu cincinnya kendor. Terus ususnya medun. Nah, ususnya medun. Niku problemnya di dua tempat. Satu di usus besar, yang kedua di limpa namanya. Satu di usus besar, yang kedua di limpa. Makanya kalau terapi ya Mas Fatih ya, terapi kalau orang tedun atau hernia, titik paling penting itu usus besar dan limpa. Ya, usus besar dan limpa, karena nanti kalau dipencet di titik usus besar di sini, usus besarnya narik, kalau limpa dipencet dia dorong ke atas. Ya, biasanya kalau ringan nggih, banyak sekali pasien seperti itu yang nek watuk sithik niki napa niku selangkangannya itu ada tonjolan ya. Nah, itu mulai ada hernia muncul. Kalau masih seperti itu diterapi itu sangat efektif ya. Diterapi dengan cara seperti itu. Tetapi jangan lupa cara-cara ruhaniyah. Hernia atau usus besar itu dikendalikan oleh paru juga. Ya, jadi usus besar itu bojone paru-paru. Ya. Maka kalau ada orang problem hernia, nek iso yo salat tahajud. Di jam 3 sampai jam 4. Aja jam 5 iku ora tahajud, nek teng mriki lho ngene. Jam 5 jenenge salat subuh. Nah, itu nggih. Jadi jam 3 sampai jam 5 itu problem kalau kita beribadah jam 3 sampai jam 5 ibadah apapun, entah beribadah maca Quran, apa zikir, apa salat, energi positifnya sangat mudah diserap oleh paru. Kalau jenengan ibadah jam 5 sampai jam 7 pagi, itu jamnya usus besar, bojone paru-paru. Kalau jenengan maca Quran jam 5 sampai jam 7, apa meneh sing diwaos misalnya surat Ali Imran ayat 190 sampai 200 niku yang pernah saya sampaikan. Nah niku jenengan kok maca niku sangat bagus energinya untuk usus besar. Lah problem usus besar niku sing pripun Ustaz? Gampang diare. Diare karena usus besar niku nek nyun sewu pas keluar ambune badek. Ngertos badek nggih? Badek itu bahasa Indonesiane apa, Mas? Apa bahasa Indonesiane badek? Blenger. Wah, baunya nggak enak. Jenengan kalau diare baunya kok nggak enak. Jadi pas kotoran keluar tuh ambune mboten enak. Itu karena usus besar. Tapi nek jenengan diare kok ambune amis. Enten nggih? Diare niku amis. Niku dari usus kecil atau lambung. Jadi diare itu bisa dari lambung, bisa dari usus kecil, bisa dari usus besar. Kalau yang dari usus besar itu waktu diare ambune mboten enak. Ya ambune kados kentut ngoten niku lho. Mboten enak. Itu berarti diarenya karena usus besar. Tapi kalau diarenya karena usus kecil atau lambung itu amis. Ya, jadi diarenya itu ambune mboten mambu nggak enak, mboten mambu badek tapi mambu amis, itu dari lambung atau usus kecil. Atau jenengan konstipasi. Konstipasi mboten saged susah BAB. Konstipasi ya, bahasa kerennya konstipasi itu napa? Susah BAB. Nah, susah BAB itu ya ada dua. Kalau jenengan susah BAB terus keluar, BAB-nya keluar
nyun sewu nggih, fesesnya kotorannya gede tur atos. Angel BAB terus pas metu fesesnya besar tur keras, berarti masalahnya di usus besar. Jadi susahnya BAB karena usus besar. Tetapi kan ada orang susah BAB bareng metu iku mak cilik-cilik iku. Susah BAB wah ngedun suwi, bareng metu iku nyuwun sewu cuma telitik. Berarti susah BAB-nya karena lambung atau usus kecil, bukan usus besar. Jadi benten-benten nggih. Biasanya kalau BAB fesesnya keras tur besar itu bisa dibantu dengan jenengan dahar serat, dahar napa niku kates ya, yang mengkal-mengkal itu, atau napa sing sok dienggo stop niku napa? Pisang terus diparingin apa, Bu? Kolang-kaling. Nah, kolang-kaling itu seratnya bagus. Itu ya kolang-kaling. Stop itu kan itu ada pisangnya, ada kolang-kaling. Nah, itu juga bagus untuk orang susah BAB, tapi yang BAB-nya itu karena usus besar, yang cirinya napa? BAB-ne atos tur gede lah niku. Iku berarti susahnya BAB karena usus besar. Tapi kalau ternyata BAB susah metune telitik-telitik, cilik-cilik lah niku jenengan paring ini mboten tidak terlalu bermanfaat. Jenengan dahar wah kula niku pun kula makmi lho ta Ustaz semongko ya semongko kuatas niku kuatah bendino tetep angel. Biasanya itu yang BAB-nya keluarnya kecil-kecil itu, Pak. Karena dia bukan karena kurang serat. Kalau kurang serat nanti hubungannya dengan usus besar. Biasanya hubungannya kalih lambung dan usus kecil. Lambung kali usus kecilnya kenapa Ustadz? Nek coro baterai nih harus dicas. Lemahnya lambung dan usus kecil itu juga menyebabkan konstipasi. Nah, konstipasi yang BAB-nya keras dan gede niku wau hubungannya dengan usus besar itu bisa dibantu dengan dzikir antara jam 5 sampai jam 7 niku wau. Mau Quran, nopo zikir, mau sholawat, pokoknya hal-hal baik. Lah iki wong wis tangine gampang susah BAB, tangine setengah 6 tangi turu ngamuk-ngamuk. Lah iku saya angel mangke BAB niku. Karena akan mengganggu usus besar ya. Ada lagi problem yang mungkin masyarakat umum tidak terlalu memahami. Jenengan ngertos kolesterol kali triglycerid ya? Oh ya ngertos ya, itu terkenal itu. Kolesterol sampai triglycerid itu kan orang sering membayangkan itu hanya karena makanan gitu. Oh karena habis makan sate, makan tongseng. Sebenarnya bukan hanya itu sebabnya. Orang kolesterol triglyceridnya gampang naik itu salah satu yang paling sering menyebabkan itu panasnya usus besar. Nah, ini ada hubungannya. Maka banyak orang yang triglycerid sama kolesterolnya naik itu nek ditakoni BAB-nya susah. Banyak, walaupun nggak selalu loh gitu. Nah, walaupun nggak selalu, tetapi banyak kita temui orang yang kolesterolnya naik, triglyceridnya naik itu didasari oleh problem usus besar. Jadi raiso BAB. Nah, niku. Makanya nek jenengan kula niku sudah diet Ustaz. Sudah hati-hati saya itu makan itu. Sudah mboten nate makan sing bangsa lemak-lemak, sing bangsa protein hewani. Tapi kok kolesterol saya sama triglycerid saya kok gampang naik ya Ustaz ya. Nah, kemungkinan problemnya di usus besar atau liver. Loh niku. Usus besar atau liver. Maka terapinya bukan hanya diet, terapinya pengobatannya di titik usus besar dan liver. Nah, nek cara ruhani, nah kalau saya ngajari murid-murid saya, titik usus besar niku teng mriki. Di antara jempol kali ini gitu. Lah jempol sama ibu jari. Lah ini jenengan nek sambil santai sampai jenengan pencet ngeten. Jenengan pencet terus jenengan maos Al-Fatihah nopo sholawat terserah. Nek bacaan itu monggo sing jenengan senengi mawon.
Saya nggak akan memberi rekomendasi kudu maca iki mboten. Sing penting jenengan pas maca iku atine tenang. Misalnya kados wau maca sholawat wau. Allahumma sholli ala sayyidina. Lah sambil dipencet ngoten niku. Jenengan waktu mencet sambil membaca sholawat hatinya tenang, energinya ngalir ke usus besar nanti. Kalau liver niku teng mriki. Niki. Ini jempol, ini jari telunjuk lah niki teng mriki. Niki titik liver. Biasanya nek dipencet sakit, Pak. Ini sama ini kalau dipencet sakit ya. Jarang yang nggak sakit. Kalau saya lihat kalau nggak sakit sama sekali malah aneh. Biasanya aneh ya. Jadi orang kalau dipencet titik-titik seperti itu kok nggak sakit sama sekali loh, nggak merasakan sakit sama sekali. Itu sering ditemui pada orang yang terlalu sering minum obat penghilang rasa sakit. Jadi uang anggar mumet sithik apotek tanpa takon dokter, serawal ngaku takon dokteran, langsung dengan apotek, kepala saya pusing, kasih obat. Biasanya penghilang rasa sakit. Engko badannya pegel kabeh sithik, panas sithik, langsung mencari penghilang rasa sakit. Itu biasanya kalau sudah sangat banyak minumnya, dipenceti ora krasa. Jadi nek dipencet ora krasa lara niku kemungkinan bisa karena terlalu sering minum obat penghilang rasa sakit. Nah, jadi kalau jenengan kolesterolnya, trigliseridnya tinggi, ya di samping ikhtiar, misalnya ikhtiar nek cara herbal niku pegagan. Ya, pegagan itu terus napa niku bawang putih, bawang merah, bawang-bawangan ya. Itu bagus untuk membersihkan darah. Termasuk bagus misalnya mengurangi kolesterol. Tetapi ikhtiar ruhaniyah itu sakjane lebih penting, Pak. Nah, saya berani bilang ikhtiar ruhaniyah itu lebih penting. Yaitu tadi jam 5 sampai jam 7 niku jamnya usus besar. Nek jam niku jenengan zikir, nek iso sambil dipencet ngeten. Sambil dipencet. Nek wong Jawa niku wis terkenal titik niki niku ning Jawa niku mbah-mbah riyen niku empun nek mijet penting mriki. Ya. Dados ngeten iki. Di dalam tubuh kita itu ada titik-titik energi, itu jumlahnya 260 sekian titiknya. Dari 200 sekian itu sing paling penting itu 36. 36 napa? Titik. Dari 36 titik ini yang paling penting 12. Dari 12 ini yang paling penting 6. Dari 6 ini yang paling penting 3. Loh, 3 ini salah satunya ini ya. Salah satunya. Dari 3 ini yang paling penting 1. Nah, ini yang di sini. Betul, yang di sini. Di bawah lutut titik lambung. Nah, mulanya kalau saya ngajari pelatihan akupresur, ya kalau yang mau jadi profesional akupresur latihan terapi minimal 36 niku wau. 36 titik kudu ngerti. Lah nek wong awam wis 3 wis apik. Jenengan wis ngerti 3 titik. Ya 3 titik niku. Nggih yen sewu nggih. 1 ini di sini ya. Nah, 2 di sini. Nah, ini mata kaki dalam ini. Ini mata kaki dalam terus di sini. Mencetnya di sini. Yang paling penting itu di sini. Nah, ini paling penting dari 260-an titik yang paling penting yang beriku. Lah nek untuk orang-orang umum ya sing ngerti 3 wis apik. Nek jadi terapis ya 36. 36 itu di tangan 6, di kaki 6, di punggung 12, di depan 12. Nah, yang depan 12 ini titik paru di sini, titik jantung di sini, titik selaput jantung di sini. Nah, itu biasanya kula nggih suwuk. Kalau saya mendoakan orang dengan sakit tertentu, nek nyuwuk di titik yang di sini. Jadi kalau titik sini energinya cepat sekali masuk ke paru. Itu biasanya kalau orang sedih banget cepet ya.
Jadi misalnya kan saya sering dipanggil masyarakat ya, Ustadz tolong ini ada orang nangis terus sedih karena ditinggal salah satu orang yang dicintai meninggal, terus berlarut-larut kesedihannya. Kesedihannya itu berlarut-larut. Kesedihan itu hubungannya dengan paru ya. Lah nek kula nyuwuke teng mriki, Pak. Lah titik pojok niki lho. Biasanya duyal kula niku penak banget. Oh niki. Nah ini titik paru namanya. Nek duyal kula penak. Nek jenengan ra iso mejeti ngeten mawon, dingetenke terus jenengan waoske ayat-ayat Al-Qur'an, nggih. Tur nek maos, nek saged tartilan. Ya mau maca ngene iku ya ono bukan salah ya, misalnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ora salah, tapi luwih apik meneh nek tartil. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Niku mangke getaran ini kerasa di sini, Pak. Lah nanti masuk ke paru, paru akan mempercepat proses penurunan tingkat kesedihan. Nah, niku mau nonton ilmu nih, Pak. Ilmu suwuk namanya. Ilmu ruqyah. Suwuk itu bahasa apa? Bahasa Arabnya ruqyah. Ruqyah niku ya suwuk nih. Cuma kalau suwuk itu atau ruqyah itu jangan dimaknani ngusir setan ya. Ruqyah niku maknane mencari kedamaian batin. Ya, mboten ngusir jin, mboten ngusir setan, mboten. Dan itu paling sering disalahpahami. Jadi wong anggere ruqyah tenggene kula 90% niku kepengin jine diusir. Kepengin napa setane diusir, padahal ruqyah niku sing diwaca ayat-ayat Al-Qur'an atau kalimat-kalimat thayyibah yang fungsinya untuk berzikir kepada Allah. Meneling Allah, malah eling setan, lah repot. Wong kudune zikir iku zikir mengingat Allah, malah jangan mengingat setan, ya ora gathol, enggak pas ya. Nah, itu jamnya tadi ya. Jamnya jam berapa tadi? Jam 5 sampai jam 7. Nah sekarang jam 7 sampai jam 9 itu jamnya lambung. Maka jenengan nek sholat duha nih jenengan jam 7:30 pagi, maka energi yang masuk akan banyak diserap oleh lambung. Makanya ya saya itu sering merekomendasikan pasien-pasien dengan problem lambung, misalnya penyakit GERD, ya GERD itu sangat banyak. Minggu-minggu ini itu saya ditemui pasien GERD itu ada 10-an, Pak. Sakit GERD. GERD itu gastroesophageal reflux disease syndrome, problem lambung yang disertai kecemasan luar biasa. Jadi bukan cuma wetenge tok sing loro, tapi langsung cemas tuh. Langsung wah pikiran, langsung overthinking. Bahkan langsung keringat dingin. Niku yang parah itu bisa sampai keringat dingin disertai sesak. Itu problem lambung. Nah, saya sering merekomendasikan bagi yang punya problem penyakit GERD niku akeh-akeh ngibadah eling Allah jam 7 sampai jam 9 pagi. Kecuali PNS, iku rawani ngongkon nek kula. Nah, nek ngongkon jam 8 wayahe napa rapat deh, malah ning mushola kantor malah zikir. Lah niku nek sing salahke Pak Mustamir. Guru-guru Pak Mustamir saya lihat Pak Mustamir katanya jam 7 sampai jam 9 harus zikir. Loh malah zikir padahal dia pegawai negeri wayahe rapat. Nah, itu saya enggak rekomendasikan. Nek pas libur wae. Nah, jadi kalau jam 7 sampai jam 9 jenengan kok zikir, energinya banyak masuk ke lambung, energi positifnya ya akan banyak masuk ke lambung. Diperbanyak maca Al-Qur'an, diperbanyak sholat duha misalnya. Di jam-jam itu kan jam sholat duha. Nah, lambung itu hubungannya banyak sekali ya. Jadi orang itu seringkali tidak menyadari bahwa lambungnya lelah. Tetapi yang muncul itu sakit kepala. Jadi nyuwun sewu, Pak, Bu, ya. Sakit kepala itu yang namanya migrain. Ngertos sih migrain? Migrain itu sakit kepala separuh itu loh. Jadi yang cekot-cekot itu sebelah tok. Namanya apa? Migrain. Atau ada yang vertigo. Vertigo itu muter. Ada yang kenceng rasanya, kuwenceng begini. Wah, rasanya kuwenceng.
niku hampir semua penyebabnya 90% problem sakit kepala didasari oleh problem pencernaan. Loh. Mulane nek orang sering sakit kepala nggih, sering lho nggih. Sering sakit kepala kok ngombe obat sakit kepala terus, engko saya sering sakit kepala, Pak. Kalau tidak segera diperbaiki pencernaannya. Loh niku sering orang angger mumet sithik ini langsung neng warung, neng apotek tuku obat tanpa rekomendasi dokter gitu untuk menghilangkan sakit kepalanya. Padahal sakit kepala itu paling banyak dilandasi dari pencernaan. Misalnya orang problem lambung. Lambung itu kalau panas orangnya migrain. Nanti lambung kalau terlalu banyak angin di lambung, nanti kepala terasa berat. Nanti kalau problemnya teng empedu jadi vertigo. Kalau problemnya di usus besar, wenceng teng mriki. Lho niku wonten niku. Nah, sehingga orang-orang dengan problem sakit kepala itu sebaiknya lebih fokus memperbaiki pencernaan. Kadang-kadang perut saya baik-baik saja kok Ustadz, cuma pusing. Jadi seringkali problem teng lambung niku mboten krasa lara mboten. Jadi tidak terus sakit perutnya belum tentu. Kalau problemnya adalah lelahnya lambung, lambung itu tidak terasa sakit, Pak. Biasa. Tetapi ujuk-ujuk mumet ngoten mawon. Maka yang dilakukan biasanya adalah penguatan lambung niku. Nah, penguatan lambung saya sudah pernah di sini praktek ya. Herbal paling sederhana ya, laos, temulawak, runir. Ya, ini pun azan, benar. Ya, saya kira cukup sekian. Kita lanjutkan minggu depan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.